Oke, jadi pada sesi pagi ini kita akan masuk ke bincang-bincang, ya bincang-bincang terkait dengan bisnis analitik. Kenapa? Karena pada prinsipnya di dunia saat ini kita selalu mendengar isu terkait dengan industri 4.0. Ini suara saya double ya? Enggak kan ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ya, sehingga pada sesi pagi ini kita akan berbicara mendatangkan pakar dan juga para praktisi dari bisnis analitik. Ada Pak Jin Ai, ya. Kemudian dari rekan-rekan yang saat ini sedang menekuni kajian bisnis analitik. Maka pada sesi pagi ini kita buka acaranya. Saya minta kesediaan dari Pak Jin Ai untuk sharing. Monggo Pak Jin Ai. Ya, terima kasih Pak Parama. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat senantiasa. Saya mohon izin untuk share screen untuk beberapa poin yang ingin saya bahas pada pagi hari ini. Ya, sudah terlihat semua ya? Sudah. Ya, topik pada pagi hari ini mengenai bisnis analitik ya. Ya mungkin istilah ini bagi sebagian besar orang merupakan definisi yang baru. Kenapa tuh namanya kok analytics itu, tidak analisis atau istilah yang lain. Nah, saya mengacu ke buku teks mengenai bisnis analytics yang ditulis oleh Evan tahun 2017. Nah, bisnis analytics itu apa? Atau sebetulnya termnya itu kita bisa ngomong analytics secara umum gitu ya, tapi konteks kita pada hari ini analytics untuk lingkungan bisnis gitu ya. Jadi bisnis analytics atau analytics adalah penggunaan data, teknologi informasi, analisis statistika, metode kuantitatif, dan model matematis atau model berbasis komputer. Ya, jadi ada 5 elemen yang digunakan, gitu, mulai dari data sampai model. Untuk apa? Untuk membantu pengambil keputusan dalam 2 hal ya. Satu, mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang operasi atau sistem di sekitar keputusan yang akan diambil. Dan yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta yang ada. Nah, kalau kita kata awalnya itu bisnis, berarti ya pengambil keputusannya adalah pengambil keputusan dalam level bisnis, keputusannya adalah keputusan bisnis yang diambil. Nah, sebetulnya kata di depan bisnis itu bisa diganti dengan objek yang lain. Ya, keputusannya pada objek tersebut, keputusannya berkaitan dengan objek tersebut. Nah, karena kita dari disiplin ilmu teknik industri, maka yang bisnis dan industri itu dekat, maka kita mengambil definisi ini, business analytics. Nah, kemudian saya memberikan beberapa contoh, gitu ya, memberikan contoh aplikasi. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain yang saat ini sedang mendalami kajian business analytics. Saya ambil 4 contoh, ya. Yang pertama dalam rangka perancangan produk, gitu ya, perancangan produk. Misalnya kita mengumpulkan data, melakukan analisis menggunakan model yang ada dari pengguna, menghasilkan fitur yang lebih baik dan disukai pengguna. Mungkin berbeda dengan metodologi perancangan produk 40-50 tahun yang lalu, di mana preferensi dari pengguna itu harus ditanyakan. Ya, misalnya barang yang disukai ukurannya seberapa, warnanya apa, kita harus menggunakan
pengumpulan datanya harus menggunakan misalnya kuesioner, wawancara, itu metodologi di masa yang lalu. Kemudian zaman sekarang banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pengumpulan data. Contohnya misalnya karena sosial media itu sangat masif saat ini, kadang-kadang masing-masing pengguna barang itu mengungkapkan kesukaannya atau ketidaksukaannya melalui sosial media. Nah, informasi-informasi seperti itu di konteks saat ini itu adalah data preferensi yang bisa diambil. Hal lain yang mungkin sering juga tidak disadari oleh pengguna misalnya smartphone. Ya, beberapa aplikasi sudah mencatat preferensi, artinya user, ya pengguna dari smartphone itu mempunyai kebiasaan seperti apa. Ya, dari kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya adalah data yang bisa mendapatkan informasi mengenai nanti produk yang nantinya akan dihasilkan berikutnya itu seperti apa. Nah, contoh kedua misalnya dalam bidang perawatan mesin. Jadi nanti mungkin Mas Erik bisa cerita lebih banyak karena sedang mendalami hal ini, gitu ya. Nah, saat ini kinerja dari mesin itu selalu dipantau oleh berbagai macam sensor yang ada. Datanya real time sehingga datanya bagus sekali. Nah, berdasarkan data sensor ini ketika dikumpulkan, maka ketika nanti dianalisis itu nanti bisa menghasilkan misalnya kondisi mesin saat ini itu seperti apa, kemudian perlu kebijakan perawatan yang seperti apa bisa dipakai. Kemudian yang lain misalnya untuk aspek penjadwalan produksi aplikasinya. Nah, data-data dari misalnya point of sales ya, data POS dari retailer itu bisa dikumpulkan, ya, kemudian dianalisis untuk misalnya menghasilkan jadwal produk family produk apa yang harus dibuat. Kemudian misalnya kasus yang lain, misalnya dalam level merchandising di retail. Data jumlah barang, jenis barang yang dibeli oleh konsumen itu bisa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dianalisis bisa untuk membantu pengambilan keputusan mengenai ya sebaiknya merek yang didisplay itu merek apa, jenisnya yang seperti apa, volume, maksudnya ukuran produk dari item itu yang seperti apa. Ini bisa dilakukan tadi dengan 5 hal dari data, kemudian teknologi kombinasi data, teknologi informasi, kemudian analisis statistik, kemudian model matematis atau model berbasis komputer bisa dilakukan bersama-sama sehingga pengambil keputusan itu untuk masing-masing aplikasi bisa menentukan keputusan yang lebih baik itu berdasarkan data yang ada itu seperti apa. Nah, overview berikutnya adalah mengenai lingkupnya itu seperti apa ya. Kalau digambarkan dengan diagram Venn, ya bisnis analitik itu berdasarkan 3 hal, yaitu statistik, business intelligence, information system, information technology gitu ya, lalu modeling and optimization. Nah, irisan antara statistik dan business intelligence information system itu ada nanti kajian yang disebut dengan data mining. Irisan antara modeling optimization dan statistik itu simulation and risk. Kemudian irisan antara modeling and optimization dengan information technology itu buat what if analysis. Dan irisan ketiga dari ketiganya, statistik, modeling optimization, dan business intelligence itu adalah visualization. Ini yang sebenarnya lingkup yang dipelajari di dalam business analytics itu seperti apa. Nah, kemudian berikutnya yang mungkin sebagai ya perlu kita ketahui ya manfaat dan nanti tantangan dari business analytics, karena business analytics itu bisa diaplikasikan di berbagai macam bidang dalam industri dan bermacam-macam industri bisa mengaplikasikan ini.
perlu kita lihat ya nanti ya, manfaatnya itu seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa. Nah, kita bisa lihat manfaatnya cukup banyak, bisa mengurangi biaya, meminimumkan risiko, kemudian mengambil keputusan dengan lebih cepat, produktivitas dari perusahaan bisa lebih baik, ya, kemudian performansinya bisa meningkat, ya karena dasarnya adalah kita mengambil keputusan berdasarkan data, informasi yang dikumpulkan, dan analisis yang cukup. Nah, sementara tantangannya adalah ya karena bidang ini adalah bidang yang relatif baru, perkembangan yang baru, maka mungkin bisa dilihat bahwa satu, kurang pemahaman bagaimana menggunakan analytics yang benar itu bagaimana. Nomor 1 dan 3 hampir sama ya, skill-nya dari pengguna kurang memadai. Kemudian prioritas bisnis yang bervariasi yang perlu diakomodasi. Lalu ada tantangan bagaimana cara mendapatkan data yang baik, ya bisa dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, dan tantangan melakukan sharing information, pengambilan informasi dari berbagai institusi yang berbeda. Mungkin itu tantangan tersendiri. Dan yang terakhir, tidak memahami manfaat dan biaya dalam implementasi analytics ini, ya kita harus lihat ya, mengenai manfaat-manfaat analytics dan tantangan yang ada saat ini. Kemudian saya share slide yang terakhir, ya. Nah, ada dalam 3 macam analytics gitu ya, dalam business analytics, deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Yang pertama, yang deskriptif analytics adalah ya penggunaan datanya itu untuk memahami performansi bisnis masa lalu dan saat ini. Yang existing saja itu deskriptif ya, membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Kemudian analytics yang kedua itu kita sebut dengan prediktif. Kita bisa memprediksi masa depan dengan mempelajari data historis masa lalu dan saat ini yang ada. Kemudian mendeteksi adanya pola hubungan di antara data yang ada. Kemudian kita melakukan ekstrapolasi pola hubungan untuk masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan predictive analytics. Kemudian prescriptive analytics, itu kita bisa melakukan identifikasi alternatif keputusan terbaik untuk memaksimumkan atau meminimumkan tujuan tertentu. Nah, tentunya 3 level ini itu berurutan gitu ya. Mulai dengan mempelajari ya data masa lalu, data saat ini dengan deskriptif, setelah berhasil melangkah ke analitik berikutnya yaitu prediktif. Ya sudah bisa memprediksi masa depan, kemudian kita melakukan preskriptif yang memilih keputusan terbaik. Mungkin dari saya itu dulu Pak Parama sebagai awal dari diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jinai. Jadi begitu tadi kaitannya pemaparan terkait dengan konsep dari bisnis analitik. Ini di list pertanyaan dari Mas Fahrudin, gitu ya Pak Jinai. Sebelum masuk ke diskusi, bagaimana cara step by step melakukan bisnis analisis dan kapan kita harus melakukan bisnis tersebut? Ya, terima kasih Mas Fahrudin atas pertanyaannya. Tadi di slide terakhir ya sudah saya sampaikan. Jadi level dari business analytics itu ada 3, deskriptif, prediktif, kemudian preskriptif. Nah, tapi mungkin sebelum bisa melakukan business analytics, yang paling penting untuk dilakukan adalah yang satu, pengambil keputusan itu harus jelas dengan ingin melakukan pengambilan keputusan untuk apa, itu harus clear dulu. Itu mungkin saya bisa bilang itu langkah pertamanya. Lalu langkah kedua adalah
mengidentifikasi data yang diperlukan, yang diperlukan untuk dasar pengambilan keputusan itu seperti apa. Data itu bisa dari data-data yang sudah ada, dikumpulkan dengan cara-cara yang ya existing, misalnya sudah punya sistem informasi perusahaan, datanya bisa terkumpul, kemudian dari data itu ketika sudah bisa diidentifikasi data yang mau dilakukan analytics-nya seperti apa. Baru kemudian nanti kita mencari teknik-teknik yang tepat. Nanti ada sekian banyak teknik yang tersedia di dalam masing-masing level untuk analytics, baik deskriptif, prediktif maupun preskriptif, itu ada banyak analisis yang tersedia. Nah, dari pilihan sana baru dilakukan, kemudian keputusan yang tadi dua hal yang menjadi tujuan dari bisnis analytics bisa tercapai, yaitu mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang operasi atau sistem di sekitar keputusan yang akan diambil, seperti apa, kemudian akhirnya bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Mungkin begitu Pak Parama. Begitu Pak Smarudin. Demikian Mas Mahrudin, mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan bisa bicara, bisa di-unmute. Ya Pak, terima kasih. Iya Mas Mahrudin, Mas Tundun, terima kasih banyak. Oke, silahkan sambil menunggu pertanyaan yang lain. Tadi ada sharing dari Pak Jin ini, Mas Erik gitu ya. Jadi kita di sini ada Mas Erik, ada Mas Adit ya, yang kesehariannya mensupport PLN gitu ya, listrik, Mas Tio, Mbak Elinda dan Mbak Bella. Silakan, saya minta Mas Erik untuk sharing-sharing Mas, kaitannya dengan tadi bisnis analitik di mesin. Monggo Mas Erik. Oh ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Izin sharing, jadi untuk topik penelitian saya ini dengan Pak Jin itu tentang predictive maintenance ya. Jadi bagaimana kita melakukan maintenance itu tidak berdasarkan time base, tidak berdasarkan waktu yang dijadwalkan, tapi berdasarkan kondisi aktual dari mesinnya tersebut. Jadi kita akan tidak lebih cepat, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Jadi maintenance-nya itu tidak berdasarkan waktu. Gitu. Jadi di bisnis analitiknya itu kita akan mengambil data secara real time itu dari suatu mesin tersebut, dari sistem itu menggunakan SCADA ya. Jadi di situ ada beberapa sensor yang kita tempatkan di berbagai titik, lalu datanya kemudian kita analisis menggunakan machine learning, jadi otonom, nanti sistemnya otonom. Jadi begitu ada pattern data yang kita curigai mesin tersebut akan rusak, dia akan memberi warning, jadi kita akan melakukan maintenance sebelum mesin itu rusak. Tapi selama tidak ada warning, ya kita tidak perlu lost time untuk maintenance. Idenya sih seperti itu. Terima kasih Pak Parama. Terima kasih Mas Erik. Jadi ini kita bicara aplikasinya ya di dalam mengelola engine atau mesin di rantai produksi. Oke, sambil para peserta di sini kalau ada terkait pertanyaan silakan di chat ya, bisa ditulis di situ. Oke, di sini hadir juga Mas Tio ya, di sini alumni teknik industri gitu ya, sudah punya pengalaman kerja cukup banyak gitu ya. Saya minta kesediaannya Mas Tio. Monggo Mas Tio, sharing-sharing pengalaman pada di dunia kerja itu seperti apa aplikasinya? Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi kan ini background saya dulu. Jadi saya sebelum lanjut ke program MTI UAJ ini bekerja di salah satu perusahaan FMCG di bidang marketing.
Jadi mungkin agak, kalau dibayangkan dari teknik industri ke marketing itu mungkin agak apa ya, ada lintas jurusan mungkin ya. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu dari teknik industri sendiri itu sebagian besar banyak kepake ya waktu saya di sini. Soalnya saya juga sewaktu kerja itu ngurusin masalah stock order gitu-gitu. Jadi kan kita harus tahu, harus bisa forecasting kapan stoknya kira-kira habis, terus berapa target sales ke depannya gitu. Nah, jadi sebelumnya mungkin kendala saya waktu kerja itu kebanyakan di sana itu penentuan stok ordernya emang melihat histori data sebelumnya, tapi kebanyakan pengambilan keputusannya itu masih kayak lebih ke experience based. Jadi manajer-manajer yang sudah berpengalaman puluhan tahun gitu lebih sering pengambilan keputusan itu kayak ini kayaknya kedepannya bakal kayak gini nih gitu. Sedangkan mungkin datanya sendiri memang dari data mungkin kelihatan seperti itu. Cuman kalau dari pengambilan keputusannya sendiri itu gitu Pak, lebih ke kayaknya kedepannya kayak gini deh gitu. Nah, jadi setelah saya juga kan kenal bisnis analytics atau data science gitu kan, karena sebenarnya saya pengen cari yang metode untuk pengambilan keputusan yang lebih kayak data driven gitu. Jadi makanya saya coba searching dan akhirnya ketemu kata kunci kayak data science dan business analytics gitu. Dan setelah saya pelajari emang kayaknya kalau diterapkan di pekerjaan saya sebelumnya itu, keputusan-keputusan yang diambil kemungkinan besar mungkin bisa lebih efektif dan efisien gitu kan. Soalnya kondisinya sekarang itu kayak volatile banget. Mungkin 2 bulan sebelumnya kondisi plan A bisa diterapkan dan efektif mungkin, tapi kemudian sekarang kondisi saat ini mungkin udah nggak relevan lagi gitu. Jadi menurut saya dengan penerapan bisnis analytics ini kita dapat setidaknya meminimasi minimasi resiko pengambilan keputusan yang mungkin completely wrong gitu. Jadi itu aja dulu sih Pak. Mungkin Oke, Mas Tio. Cerita. Ya, makasih Mas Tio. Jadi kalau kita perhatikan kata kuncinya tadi adalah bagaimana kita membuat keputusan-keputusan berbasis data, begitu ya, atau data driven. Sehingga kalau kita melihat fakta bahwa data itu memegang peran penting dalam kehidupan kita, bisnis kita ke depannya, maka bisnis analitik menjadi solusi kita. Jadi, makasih Mas Tio. Sekarang kita berpindah ke Mas Adit. Ya, ini kaitannya beliau juga alumni dari Teknik Industri Atmajaya Yogyakarta, kemudian berkiprah membantu negara kita gitu ya untuk di PLN. Monggo Mas Adit. Ya, selamat siang Pak Parama. Terima kasih waktu yang diberikan. Kenapa saya memilih MTI ini? Karena satu, jam kuliah itu tidak mengganggu aktivitas di kantor karena diselenggarakan pada sore hari, dan itu bagi siapa saja yang bekerja pun juga bisa masuk dan sangat tidak mengganggu rutinitas. Kedua, kenapa saya memilih bisnis analis di sini? Karena yang saya melihat ke depannya bisnis analis sangat penting, terutama untuk kemampuan kita mengelola big data yang semakin lama semakin besar. Dan setelah saya kuliah 2 semester ini, saya merasakan bahwa apa sih yang dipelajari di UAJY yang di MTI itu dengan kondisi real di perusahaan saat ini itu sangat sesuai, dan harapannya mahasiswa baru yang akan bergabung itu
setelah lulus dari MTI bisa langsung tune in lah dengan perusahaan dan tidak perlu ada pelatihan tambahan lagi karena sudah sangat komplit saya rasa untuk analisa-analisanya seperti itu. Begitu Pak Rama. Iya, Mas Adit nanti bisa digali lebih dalam lagi gitu ya kajiannya dengan bagaimana mengelola sumber daya listrik ke beragam daerah gitu ya nantinya ke depan. Jadi, makasih Mas Adit. Kita minta bantuan ini Mbak Bella Sinta. Silakan nih mungkin di-sharingkan apa manfaatnya bisnis analitik nih dalam dunia kerja atau ke depannya. Mohon maaf di-unmute dulu nih kayaknya. Oh ya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya saya mempunyai background sendiri itu saya fresh graduate. Jadi saya belum mempunyai pengalaman dalam bekerja. Tapi setelah saya masuk dalam konsentrasi bisnis analitik ini, saya sedikit senang karena banyak sekali yang saya pelajari itu tentang pelajaran yang bisa saya aplikasikan di tempat kerja besok saya. Sebagai contoh itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Jina itu kan banyak anak-anak yang sekarang itu saya sering sharing dengan teman-teman saya itu tentang mereka punya banyak data tapi mereka nggak tahu ini buat apa. Jadi teman-teman saya waktu S1 itu mereka kerja tapi datanya bingung mau dibuat apa gitu. Nah dari situ saya paham bahwa bisnis analitik ini sangat berfungsi untuk jalannya proses bisnis dengan adanya 3 step tadi, yaitu deskriptif itu yang kita melihat datanya seperti apa, lalu prediktif tersebut yang berguna untuk memprediksi jalannya bisnis itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, melihat ke depannya kayak gimana, dan perspektif itu yang untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri melihat itu bisnis analitik ini peluang kerjanya sangat banyak Pak, karena sebelum saya join di bisnis analitik ini banyak yang di kolom lowongan kerja itu pasti carinya itu yang bisnis analitik gitu Pak, yang dia bisa mengambil keputusan. Jadi tolak ukur pertama keberhasilan dari suatu perusahaan itu adalah seseorang yang bisa mengambil keputusan yang baik itu Pak. Jadi tolak ukurnya bisnis analitik itu Pak mungkin. Oke, makasih Bella untuk sharingnya di awal ini, nanti disusul dengan opini-opini berikutnya ya Mbak Bella. Kita minta sharing-sharing dari Mbak Erlinda. Ya, ini juga alumni dari Teknik Industri dan juga baru saja meraih prestasi di era COVID-19 ini ya, YouTuber baru ini. Dan beliau juga sempat bekerja begitu ya, terkait dengan data juga. Silakan Mbak Erlinda. Ya, selamat pagi semuanya. Sama seperti Mbak Bella ya, masih fresh graduate saya, tapi udah pernah pengalaman kerja 3 bulan, namun akhirnya memutuskan untuk studi lanjut di MTI UAJY. Nah, di sini saya ingin sharing bagaimana apa yang telah saya pelajari meskipun baru 1 semester ini berpengaruh terhadap dunia kerja saya. Jadi selain berkuliah saat ini, saya juga sedang mengelola bisnis industri jasa berupa online laundry service. Nah, apa saja sih peran bisnis analitik yang dapat diterapkan pada industri jasa laundry ataupun industri jasa maupun industri lainnya. Nah, sini saya mau sharing. Yang pertama, itu kita bisa menganalisis tren berdasarkan customer loyalty, seberapa sering repeat customer. Dari sini kita bisa tahu siapa-siapa saja customer yang berisiko tidak langganan lagi di tempat kita. Dengan data yang kita dapatkan dari sistem
dari sistem kita itu, kita dapat introspeksi diri kenapa hal tersebut bisa terjadi, kemudian mengambil tindakan untuk mempertahankan pelanggan yang beresiko. Contoh implementasinya yaitu, misal kita membuat promosi setiap melakukan laundry berapa kali, kita kasih bonus maksimal berapa kilo, itu kita gratisin, itu contoh keputusannya. Kemudian analisis yang lainnya yaitu analisis customer rating. Misal nih, perusahaan kita sudah memiliki suatu aplikasi yang dapat memuat rating dari customer. Dengan mengetahui ratings yang diberikan oleh setiap customer, akan membantu kita mengetahui siapa pelanggan premium kita. Nah, kan kita udah tahu nih pelanggan premium kita siapa. Nah, berarti kita bisa memutuskan perilaku spesial apa sih yang harus kita berikan terhadap customer premium kita. Supaya untuk mempertahankan customer satisfaction. Ketiga, kita bisa menganalisis, kita bisa melakukan analisis sentimen. Jadi di MTI UAJ ini kita akan mempelajari analisis sentimen atau disebut juga dengan opinion mining, merupakan cara untuk mendengarkan dan memantau apa yang dikatakan orang secara online untuk membuat keputusan yang tepat. Contoh realisasinya itu seperti yang telah dikatakan oleh Pak Jin Ai tadi, anak muda itu sekarang pakai sosmed ya. Jadi dari sosmed itu kita bisa tahu kata-kata apa saja sih yang paling banyak dipikirkan oleh customer ataupun orang-orang yang follow perusahaan kita. Banyak positif atau negatifnya. Positifnya apa, negatifnya apa. Nah, selain itu kita juga mengetahui varian produk kita yang sedang tren saat ini. Misalnya nih, parfum laundry. Parfum laundry apa sih yang sering dibicarakan oleh customer dan bagaimana dan seberapa minat customer dalam menanggapi produk kita. Nah, semua analisis yang tadi saya sebutkan itu masih banyak ya, tapi dari 3 analisis itu kita memerlukan data kan. Data itu kita bisa dapatkan dari sistem perusahaan maupun online, dari sosmed maupun e-commerce platform. Kita dapat mengaksesnya secara real time with a huge amount of data. Sangat efisien sekali bukan jika dibandingkan dengan survei konvensional. Jadi gitu teman-teman, kira-kira yang saya dapat sampaikan ke teman-teman bagaimana pentingnya bisnis analitik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam membuat keputusan-keputusan. Nah, tools-tools untuk melakukan bisnis analitik secara advance, baik untuk mengumpulkan, menyortir, memproses dan mempelajari data bisnis untuk mengetahui insight tersembunyi dari bisnis kita bisa dapatkan semuanya di MTI UAJ ini. Itu Pak. Ya, itu luar biasa ya sharingnya dari Mbak Erlinda. Ini luar biasa gitu ya, mengkontribusi jumlah pengusaha di Indonesia gitu ya. Saya rasa di era COVID ini salah satu, ya saya memandang tidak semua bisnis di era COVID ini jatuh gitu ya. Terutama tadi pemahaman Mbak Erlinda memilih satu topik bisnis yang saya rasa itu menjadi kebutuhan manusia ya. Terima kasih banyak. Ya, di sesi ini kita bisa melihat ya rekan-rekan semua yang hadir di acara bincang-bincang ini bahwa bisnis analitik sebenarnya adalah versi advance dari kajian kita mengelola bisnis ke depannya lebih baik lagi. Di dunia big data saat ini data sangat melimpah ruah gitu ya. Masalahnya ibaratnya data ini gimana caranya bisa memberdayakan hidup kita lebih baik lagi. Bagaimana data ini bisa membuat usaha kita lebih profit lagi. Dan tentu saja bagi rekan-rekan yang masih berdialog dengan diri, saya mau kerja apa? Apakah pekerjaan saya ini baik atau tidak? Bisa menjamin masa depan saya iya atau tidak? Saya rasa ini menjadi solusi gitu ya, bahwa di tengah COVID-19 ini ada berkah tersendiri, yaitu apa? Bahwa kuliah yang akan kita selenggarakan semester ini itu berbasis online. Jadi rekan-rekan yang mungkin berada di luar kota Yogyakarta, tidak perlu hadir gitu ya di kota Yogyakarta ini, tapi masih bisa
melakukan aktivitas kuliah. Jadi itu sedikit informasi dari program kita. Kembali ke Pak Jinai nih, Pak Jinai, saya mohon informasinya. Kira-kira nih kalau di era COVID ini, kira-kira bisnis analitik itu berperan besarnya di mana? Monggo dari pengamatan Pak Jinai. Silakan. Ya, makasih Pak Rama. Jadi di era saat ini gitu ya, ada kecenderungan bahwa ekonomi itu didorong ke arah istilahnya less kontak ekonomi, gitu ya. Artinya pertemuan antara misalnya penjual dan pembeli itu tidak dilakukan secara langsung. Nah, otomatis untuk melakukan transaksi seperti itu yang terjadi adalah transaksi elektronis. Nah, sehingga ketika ditanya, dan poin yang lain adalah saya kira semua orang belum punya keyakinan yang mantap bisa menjawab kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, maka kehidupan setelah pandemi ini berakhir pun nanti seperti apa juga orang belum tahu gitu ya. Tapi platform yang didorong oleh banyak pihak agar peradaban manusia ini berjalan terus berlangsung dan aman adalah itu tadi yang saya sampaikan ya, less kontak ekonomi, kemudian di mana transaksi yang berjalan itu berlangsung secara online. Nah, maka tadi kembali masalah data ya. Untuk menjalankan ekonomi yang baru nanti gitu ya. Dan saya kira bukan nanti ya, mulai saat ini itu semua harus berbasis dengan data. Berbasis dengan data. Ya, kita tahu banyak pihak mengalami kesulitan dalam melakukan operasional di masa-masa ini, akan tetapi ya namanya perusahaan ya, kan tidak berhenti untuk menyerah, tapi harus berjuang bagaimana caranya untuk menyesuaikan diri. Nah, tentu banyak pada masa ini juga ya, banyak keputusan-keputusan yang harus diambil. Nah, ini tadi peran dari business analytics. Kalau data itu tersedia, dengan tools yang ada, kita bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ya, jadi ini peran dari business analytics adalah ya, saya ulang lagi bahwa bahwa kita mengambil keputusan berbasis data, dan saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada dan kondisi terakhir saat ini kan juga memaksa kita untuk banyak melakukan transaksi. Jadi data-data yang bersifat elektronik sekarang juga bertebaran, dan itu bisa kita manfaatkan sebagai praktisi di bidang ya business analytics atau menggunakan business analytics di dalam tempat kerja kita masing-masing. Kita bisa menggunakan data itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik untuk mengadaptasi ya kondisi saat ini seperti apa. Itu Bapak Rama. Makasih Pak Jinai untuk pandangannya. Jadi kita bisa menjadi lebih paham gitu ya, bahwa ternyata di era COVID ini dalam tanda petik bahwa distance sosial ya, social distance ini memaksa kita semua untuk berorientasi pada online gitu ya, karena secara fisik itu belum diizinkan gitu ya seperti dulu lagi. Nah, kalau kita perhatikan salah satu kata kunci penting adalah bagaimana dunia bisnis di Indonesia ini, khususnya para pelaku UMKM menengah sampai ke bisnis yang besar untuk merespon ya
merespon kasus COVID-19 ini. Kalau kita perhatikan kebijakan pemerintah, beberapa hal yang baru adalah ada upaya untuk mengucurkan dana gitu ya, untuk diberikan ke masyarakat. Dalam konteks ekonomi kita tahu semua gitu ya, rekan-rekan yang hadir di sini, hukum supply demand gitu ya. Pada saat pemerintah memberikan dana ke masyarakat, maka targetnya adalah meng-create demand begitu ya. Nah, masalahnya apakah supply-nya bisa merespon dengan baik atau tidak, atau sebaliknya begitu ya. Nah, aspek marketing itu menjadi penting di sini. Nah, saya kembali lagi ke Mas Tio nih yang sudah menekuni kajian marketing. Kira-kira nih dalam perkembangan IoT gitu ya, Internet of Things, bahwa segala sesuatu itu kan harus online sekarang begitu ya sepertinya. Sehingga beberapa vendor seperti Facebook, Instagram, ya platform-platform Tokopedia itu semakin memajukan dirinya. Apa yang bisa di-sharingkan Mas Tio terkait dengan fenomena ini? Iya, jadi kan sekarang, sebentar Pak, ini pertanyaannya. Opininya Mas Tio ini terkait dengan perkembangan dunia marketing yang sudah meng-online ini gitu ya. Karena distance learning gitu. Iya, jadi untuk marketing sendiri kan banyak ya itunya. Sekarang tuh kayak marketing tuh kayaknya menurut saya salah satu bidang yang paling harus sigap untuk adaptasi dengan perkembangan baik teknologi ataupun tren dari masyarakat. Jadi untuk sekarang penggunaan media sosial ini kan juga salah satu faktor yang bisa dibilang krusial ya dari pengambilan keputusan, terutama dalam penentuan kayak aktivitas marketing apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, analisanya sekarang itu yaitu bisa dilihat dari tren yang ada di sosial media gitu. Jadi misalnya kalau sebagai contoh kita di Twitter mungkin sekarang lagi tren apa ya sekarang tuh? Mungkin bisa dibilang misalnya tren masker yang ada motif-motifnya gitu kan. Jadi sebagai marketing dari suatu perusahaan mungkin kalau misalnya yang produsen masker gitu kan, mereka bisa melihat bisa melihat kayak desain yang kayak gimana sih yang paling diminatin orang gitu, yang paling banyak dibicarakan gitu. Nah dari situ kan bisa dilihat kayak desain yang paling diminati, terus dari tren yang ada itu ditranslate ke business decision, jadi dibikin desain yang sedang tren atau sedang naik daun gitu kan. Nah dari situ kemungkinan ya penjualannya juga bisa sesuai dengan apa yang produk-produk yang lagi diinginkan sama konsumen misalnya gitu. Jadi sekali lagi menurut saya peranan sosial media di dalam marketing itu sekarang sudah nggak bisa dipisahkan lagi ya. Bahkan kadang beberapa di perusahaan itu ada kayak di perusahaan saya itu untuk yang di bidang sosial medianya sendiri itu ada departemennya sendiri, jadi namanya digital marketing gitu kan. Ya, jadi karena sekarang itu ya sosial media itu udah kayak bagian tidak terpisahkan dari bagaimana kita melihat respon konsumen terhadap produk-produk yang kita tawarkan atau kita jual ke pelanggan. Gitu, Pak. Ya, Mas Tio. Jadi kalau kita perhatikan ternyata di dunia industri yang sudah menyadari pentingnya teknologi internet dan bagaimana mengakses masyarakat yang luas itu sudah menjadikan online marketing itu sebagai unit bisnis gitu ya.
Kalau kita teman-teman yang belajar di teknik industri, yang namanya unit bisnis hanya PPIC, ya, bagian mensuplai bahan baku, bagian marketing, ya. Ternyata sekarang sudah menjadi unit bisnis tersendiri. Nah, ini hal yang menarik gitu ya. Karena kalau kita bicara di online marketing atau media sosial media, itu penuh dengan data, gitu ya. Bagaimana mengekstrak data dengan baik tentunya. Nah, ini dalam riset yang sedang dikerjakan oleh Mbak Erlinda, gitu ya. Kemarin sempat membuat riset bareng bahwa ternyata dengan menggunakan aplikasi berbasis internet itu kita bisa memetakan sebuah mapping bisnis di sebuah kota besar, khususnya kemarin di Bandung ya. Mungkin Mbak Erlinda bisa sharing-sharing dikit nih, bagaimana kita bisa mengakses data yang tersedia di internet, bisa memetakan sebuah proses di sebuah kota besar. Sharing-sharing aja Mbak Erlinda ini. Ya Pak, terima kasih. Jadi penelitian saya dengan Pak Parama dan Pak Teguh itu mengenai platform e-commerce restoran ya. Jadi itu nggak pernah akan terpikirkan sebelumnya, misalnya untuk orang-orang sarjana gitu, sebelumnya bahwa kita kalau buka platform e-commerce restoran contohnya itu, kita biasanya cuma pilih makanan segala macamnya itu kan, tapi kita tuh nggak terpikirkan sebenarnya apa sih yang bisa kita lebih gali mendalam dari sebuah platform e-commerce restoran. Nah, itu saya meneliti mengenai bagaimana suatu e-commerce, suatu restoran marketplace itu dapat dipetakan berdasarkan lokasinya, yang laris, atau dari ratingnya gimana, terus dari fasilitas yang tersedia di restoran tersebut itu gimana sih impact-nya pada customer dan pengaruhnya terhadap restoran. Jadi itu kita bisa survei lewat survei online ya, jadi bukan survei konvensional dari nyari data restoran satu persatu, terus fasilitasnya gimana, tapi kita dengan gampang, dengan mudahnya mendapatkan data dari platform yang sehari-hari kita gunakan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk melihat analisis kompetitor. Kalau terbelah investor yang ingin memulai bisnis restoran ataupun laundry juga bisa. Ya, jadi kita bisa terapkan di semua sektor bisnis asalkan ada online-nya gitu. Gitu, Pak. Oke, makasih Mbak Erlinda juga Mas Tio. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ternyata bagaimana mendapatkan data, kalau kita 10 tahun yang lalu mencari data itu susahnya luar biasa, gitu, harus minta izin, dapat surat dan lain sebagainya. Tapi dengan teknologi saat ini asal tahu caranya gitu ya, kita bisa mendapatkan data itu melimpah gitu ya. Nah, kata kuncinya itu adalah asal tahu caranya. Dan saya rasa kita semua percaya di sini, asal kita percaya bisa join di Magister Teknik Industri, kita pasti tahu caranya. Begitu ya Mbak Erlinda sama Mas Tio gitu ya. Iya. Nah, kembali lagi ke Mas Adit ini. Ya, kemarin saya rasa PLN sempat mendapatkan sedikit masalah gitu ya, diklaim oleh masyarakat, wah kok tunggakan listriknya semakin besar ini kan begitu. Ini katanya dengan data Mas Adit. Mungkin bisa sharing-sharing Mas Adit terkait dengan bagaimana sih peran penting data dapat membantu Mas Adit berkontribusi lebih besar di tempat kerja Mas Adit sekarang. Ya, terima kasih Pak Parama. Kemungkinan besar kemarin kita melakukan analisa data dari berapa sih konsumen memakai dalam 3 bulan terakhir ya Pak ya. Kita analisa big data, dan itu pun kita juga memakai server yang di pusat. Kita melakukan perkiraan berapa sih ke depannya untuk sebuah rumah dengan daya sekian. Kita pun melakukan perhitungan sehingga hasilnya kemarin ya seperti kita tahu, kita ada beberapa yang meleset dan beberapa ada yang benar. Dan itu dengan big data yang sekarang kita pelajari memungkinkan PLN untuk
transformasi lagi untuk melakukan perhitungan yang lebih baik dan untuk pelayanan yang lebih baik juga ke masyarakat, supaya yang kemarin yang ada kesalahan-kesalahan itu bisa kita minimalkan, Pak. Dan big data saya rasa sangat penting sekali untuk melakukan sebuah analisa supaya untuk meminimalkan adanya gesekan ke masyarakat, karena listrik itu sangat penting untuk saat ini. Ya, sepakat dengan pendapat Mas Adit bahwa listrik itu sebagai penggerak utama, gitu ya, penggerak utama bisnis, penggerak utama kehidupan di bangsa ini. Sehingga tentu bagaimana keilmuan kita untuk mengelola data yang sangat besar ini menjadi kunci penting keberhasilan dari bisnis kita. Terima kasih Mas Hadi. Nah kembali, ini sharing-sharing lagi kembali ke Mbak Bella ini ya, yang kajian risetnya bicara tentang inventory, gitu ya. Inventory yang berbasis jejak karbon gitu ya. Ini di Kementerian KLH itu sering di-sharingkan, jejak karbon oleh para pelaku industri harus dikelola dengan baik nih, gitu ya. Enggak, Bella, silakan mungkin bisa sharing nih manfaat dari business analytics dalam mengelola inventory kaitannya dengan impact pencemaran. Iya, Pak. Untuk riset saya sendiri, saya bareng sama Pak Yosef Daryanto. Sepertinya ini ada join, Bapak Yosef. Riset saya itu tentang penentuan jumlah pemesanan optimum. Kalau teman-teman tahu tentang EOQ itu kan biasanya kita pakai mentah-mentah tentang EOQ itu tanpa memperhatikan emisi karbon yang dikeluarkan ketika proses produksi atau transportasi. Kan kegiatan transportasi itu biasanya ada emisi karbonnya. Jadi riset saya dengan Pak Yosef itu memperhatikan emisi karbon untuk menentukan jumlah optimalnya itu. Untuk kajiannya tentang bisnis analitik sendiri itu kan kita memerlukan data-data tentang berapa yang dikeluarkan tentang berapa setiap proses itu dia mengeluarkan emisi karbonnya. Yeah. Nah, setelah itu kita memprediksikan, kita mengambil keputusan berapa jumlah yang optimum dipesan agar kita itu cost-nya rendah, tapi kita tetap memperhatikan lingkungan. Karena ini kan lagi boomingnya industri hijau, Pak. Jadi kita tertarik di riset itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Vila. Sharingnya luar biasa. Ya, ini jadi solusinya seperti apa masih diteliti begitu ya. Ini jadi riset yang sangat menarik. Ya, kita kembali ke rekan-rekan yang hadir secara online. Ini ada Mas Kevin. Ya, ini mungkin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Mbak Mas. Bagaimana metode belajar di MTI? Apakah lebih banyak belajar penerapan keilmuannya atau membuat jurnal penelitian? Nah, gitu ya. Jadi, saya akan menjelaskan secara umum gitu ya proses bagaimana pembelajaran di MTI. Yang pertama adalah tentu bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita untuk mengolah data yang sangat besar ini menjadi keputusan-keputusan strategis. Sehingga dalam proses pembelajarannya kita akan agak berbeda dengan proses pembelajaran di program S1, yaitu bahwa mahasiswa akan dilatih untuk keterampilannya, gitu ya. Menggunakan tools-tools yang sudah tersedia saat ini untuk mengekstrak data menjadi keputusan-keputusan penting. Ya. Kemudian mungkin Mas Kevin sempat mendapatkan info nih ya kaitannya dengan jurnal penelitian. Nah, tentu saja pada saat kita meminta rekan-rekan yang join di MTI ini untuk belajar meningkatkan kompetensinya, kita pengen bukti gitu ya. Nah, bentuk salah satu bukti yang bisa ditunjukkan oleh para mahasiswa atau peserta yang join di MTI ini adalah menunjukkan dokumen jurnal penelitian. Jadi
jurnal penelitian adalah sebuah outcome atau sebuah bukti bahwa rekan-rekan yang join di MTI ini menguasai kompetensi yang diharapkan begitu. Gitu. Jadi begitu jawabannya Mas Kevin gitu ya. Monggo silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa unmute Mas Kevin. Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Pak. Berarti itu dari setiap mata kuliah output akhirnya membuat jurnal gitu, Pak ya? Untuk jurnal itu outputnya pada saat kita menempuh studi selama 3 semester gitu. Jadi di semester kedua menjelang semester ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menampilkan hasil risetnya. Itu jadi kita tidak setiap mata kuliah menghasilkan jurnal penelitian, tidak gitu. Jadi selama masa studi 3 semester itu kita menghasilkan 1 jurnal penelitian. Aku masih tesis. Itu begitu Mas Kevin. Ya, terima kasih Pak Rama. Terima kasih. Bicara nih. Kevin. Monggo silakan. Ini ada Mas Tuncun ini. Monggo ya. Mas Tuncun. Nah, ini juga silakan. Iya. Saya kebetulan alumni Teknik Industri Atmajaya Jogja. Siap. Ini mahasiswanya Pak Madiana almarhum ini. Iya. Saya sebetulnya melihat bahwa banyak penelitian di dunia akademik itu bagus-bagus. Sayangnya pada waktu implementasi kadang-kadang pemerintah itu belum siap. Sebagai contoh, pada waktu saya ingin menerapkan pembuatan masker dari limbah telo, itu Dinas Kesehatan Jogja masih gagap. Dan izinnya itu sukar. Padahal kalau orang bisnis itu kan ada masanya, ada waktunya, harus cepet-cepetan. Nah, kalau kita mengeluarkan produk, tidak ada izinnya, nanti disita polisi. Mau apply izinnya sangat sukar. Lah ini tidak match ini. Nah, ini di dunia bisnis dengan di lapangan kadang-kadang kita kesulitannya ada banyak penemuan baru tetapi tidak bisa diaplikasikan. Satu lagi sebetulnya ada satu penelitian dari Universitas Brawijaya mengenai masker dari limbah batok kalau nggak salah. Sayangnya cuma sebatas penelitian. Nah ini sayangnya seperti ini. Di lapangan dengan di akademik masih terjadi gap menurut saya begitu. Terima kasih. Jadi, Bro Junsun, terima kasih sharingnya. Terima kasih banyak ini udah join ini. Ya, memang betul bahwa ada jeda informasi gitu ya antara pihak akademisi dengan para praktisi dan juga pemerintah. Ini monggo saya minta opininya Pak Jinai nih ya selaku pengambil kebijakan ya katanya. Monggo Pak Jinai, opininya gimana nih Pak Jinai merespon kejadian yang disaringkan oleh Bro Junsun ini? Ya, makasih Pak Junsun atas sharingnya. Ya, sering kita dengar juga ya ya tidak hanya kasus dari Pak Junsun, tapi banyak hal antara pengambil kebijakan di pemerintahan, ya antara yang mengeluarkan ya proses perizinan, kemudian ya artinya kan ada tiga pihak yang harusnya bekerja sama supaya ya artinya semua inovasi yang berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Nah, mungkin beberapa kasus ya kita punya titip ada teman misalnya teman-teman yang berada di pemerintahan, tapi yang bergabung hari ini mungkin Mas Adit itu baru di PLN di BUMN, ya. Tapi mungkin bisa kita suarakan juga artinya ke pemerintah. Jadi ya sering disinggung-singgung lah. ABG ya, academic, bisnis, kemudian government ya, yang harus bersinergi agar berjalan bersama untuk kemajuan bangsa. Komentar saya begitu Pak Rama. Terima kasih Pak Dinai atas sharingnya. Nah, juga Mas Bro Junsun ini, makasih. Saya masuk ke ruang setting, ini ada Pak Ludi gitu ya. Memaparkan pada saat ini marketing online dilakukan dengan membuat statement-statement yang membangun opini
terhadap sebuah produk dalam suara konsumen. Bagaimana caranya dalam bisnis analitik untuk meminimalisir opini yang dibangun oleh marketer? Mohon penjelasannya. Nah, ini monggo, ini kaitannya dengan di dalam dunia marketing online itu sering upaya membuat statement-statement gitu ya terhadap pihak-pihak tertentu. Nah, bagaimana meminimalisir? Monggo silahkan mungkin yang praktisi dulu nih, Mas Tio mungkin punya pengalaman ini. Sering monggo. Silahkan Mas Tio. Ya, saya coba menjawab pertanyaannya Pak Yudi. Jadi emang kan sekarang itu banyak buzzer ya istilahnya tuh. Buzzer kayak dibilang marketer itu. Ya. Nah, jadi kalau menggunakan bisnis analitik, salah satu cara yang bisa kita gunakan, pertama kan kita tahu kalau buzzer itu dia pasti menggunakan certain keywords itu dan digunakan secara berulang-ulang gitu kan. Keyword kata-kata kunci tertentu, terus kayak di spam gitu kan, di post berulang-ulang dengan nada yang sama. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir itu dengan yang mengeksklud, kalau kita mungkin kalau yang sudah kita di bisnis analytics itu kan juga belajar kayak kita bisa mengenali suatu pola itu baik dari data ataupun dari teks. Di sini mungkin konteksnya teks ya. Jadi kita bisa mengenali pola dari teks tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan tools, kita bisa mengeksklud komentar-komentar yang mengandung kata-kata dengan pola yang kita sudah tentukan itu. Jadi kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung pola buzzer itu mungkin bisa kita exclude dari hasil saat kita ekstraksi data itu. Jadi menurut saya itu salah satu cara untuk meminimalisir opini-opini yang terlalu bias gitu ya, yang tidak organik dari murni dari konsumen gitu. Ya. Terima kasih Mas Tio. Monggo Pak Ludi, mungkin mau ada tanggapan dari Pak Ludi. Saya tambahkan Pak Rama, boleh enggak? Oh, monggo Pak Jine, monggo silakan. Ya, ini juga sekaligus juga nyambung tadi pertanyaannya Mas Kevin tadi ya. Nah, salah satu mata kuliah di dalam program S2 Magister Teknik Industri, kebetulan yang saya ampu, Data Mining dan Business Intelligence, ya di mana tools dasar itu dikenalkan. Ya, di dalam kuliah tersebut ya praktek-praktek praktis ya kita disampaikan. Ya, praktis disampaikan artinya tools ini dipraktekkan sehingga tadi kekhawatiran apakah semua kuliah harus dalam bentuk jurnal ya enggak ya. Kalau di kuliah tools ya isinya praktek menggunakan mengaplikasikan teori-teori dasar dengan ya tools-tools yang relevan ya, yang kita pakai misalnya menggunakan paket bahasa R ya, yang dipakai untuk melakukan analytics. Nah, nyambung pertanyaannya Pak Ludi tadi bahwa untuk membedakan antara membedakan marketer sama murni konsumen seperti apa ya. Kita ada ya salah satu level analytics yang nomor 2 kan pengenalan pola ya. Ya kita bisa mengenali konsumen dulu, ini suara konsumen biasa atau buzzer ya, atau marketers online. Jadi ada teknik namanya teknik clustering gitu ya, kita mengelompokkan orangnya dulu. Nah, tadi kalau yang disampaikan Mas Tio tadi, kalau golongannya orangnya adalah marketer, ya nanti kita exclude, yang kita analisis adalah yang opini-opini dari yang murni konsumen. Misalnya begitu. Ya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk ini dalam tanda kutip membersihkan data. Membersihkan data ya, data yang tidak relevan kita
Itu Pak Parama, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Jin. Jadi yang perlu dikata kuncinya itu adalah membersihkan data gitu ya. Jadi kita jauh sekali dari membersihkan uang gitu ya, membersihkan data. Jadi mungkin Pak Ludi ada yang mau disampaikan, Pak Ludi? Ya, Pak Ludi mungkin sudah sepakat. Ini kita kembali ke Mas Fahrudin, ya, bertanya kembali. Tools apa saja yang digunakan untuk mengekstrak data yang nanti akan digunakan dalam mengambil keputusan? Ini monggo Pak Jinai ini yang bisa memaparkan. Ya, kalau ditanya tools itu sangat bervariasi ya, sangat bervariasi ya. Tergantung satu sumber datanya seperti apa. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu sudah mempunyai sistem informasi terintegrasi yang baik, ya, nah data ya misalnya query database yang langsung terhadap sistem informasi terintegrasi itu bisa kita anggap sebagai tools untuk mengekstrak data. Kalau datanya itu terserak, misalnya ada di sosial media. Nah, kita ada yang kita sebut dengan teknik social media mining untuk mengambil data di sana. Kemudian kalau informasinya ada di website, kita ada teknik namanya web mining yang bisa dipakai untuk mengambil data. Jadi teknik-teknik itu dipakai dulu untuk mengumpulkan data. Ya memang kalau informasi itu memang bebas tersedia dan memang sebagai analis itu mempunyai hak atas akses terhadap data itu dengan baik, maka kita bisa dengan mudah untuk mengambil data tersebut. Itu Pak Parama. Terima kasih Pak Jinai untuk penjelasannya. Terima kasih Mas Fahrudin. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Adi Satya. Ya, banyak perusahaan FMCG yang persentase salesnya masih kecil. Sementara untuk sales melalui distribusi konvensionalnya yang persentase kontribusinya besar. Tidak mudah mendapatkan data customer di level retail yang memberi gambaran behaviors. Sehingga seringkali tantangannya sebelum mengelola data, ada tahap mendapatkan data yang tidak kalah sulit. Nah, gitu ya. Apa tools atau mata kuliah di MTI UAJY yang bisa ditawarkan untuk atasi tantangan ini? Dari Mas Adi Satya. Monggo, silakan. Ini kayaknya kembali ke Pak Jinai. Monggo Pak Jinai. Ya, tadi dalam slide saya sudah saya singgung ya, nomor di slide tentang manfaat dan tantangan, bahwa mengambil data antar organisasi yang berbeda, ya itu adalah ada masalah di information sharing. Information sharing ya, tentunya ini adalah level ya ketika melibatkan dua institusi yang berbeda, level top management harus ya berbicara terlebih dahulu, memungkinkan tidak untuk mendapatkan dua hal itu demi kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama. Ya, saya kira ketika kunci itu sudah dibuka, nah data bisa diperoleh. Ya memang dari sisi operasional, analis mungkin tidak punya wewenang untuk meminta itu ya, analis tidak punya wewenang untuk mengkomunikasikan boleh tidak untuk mendapatkan akses ini. Jadi ini sebetulnya pengetahuan di dalam teori supply chain itu sudah lama dikenal, bahwa ketika ada seamless information sharing, maka performansi dari supply chain itu bisa
bisa lebih baik dari yang ketika ada informasi yang tidak di-share. Ya, memang saya paham di fase operasional tantangan antara ya Pak, manufaktur dan jaringan distribusi yang berbeda institusi itu sharing datanya itu berbeda. Mungkin gambaran umum dari saya begitu dulu. Untuk Pak. Terima kasih Pak Jin. Monggo Mas Adi Satya mau direspon, silahkan bisa di-unmute. Oke, Mas Adi Satya ini menuliskannya. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih banyak Mas Adi Satya. Ya. Ini sudah menulis di setting. Terima kasih. Oke, pada sesi saat ini kita bisa memahami bahwa ternyata bisnis analitik itu sebenarnya mengelola persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam keseharian kita pada saat kita menjalankan bisnis, entah itu bisnisnya orang lain atau bisnisnya kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa meng-grab ya customer kita ya, mendapatkan perilaku dari customer kita, bagaimana menawarkan atau mendesain. Tadi Bro Cuncun tadi bicara bagaimana mendesain masker gitu ya, dari ketela misalkan begitu ya. Ya, ini adalah salah satu teknik yang baik sekali pada saat kita mengambil kajian bisnis analitik di dalam mengembangkan usaha-usaha kita. Nih. Oke, kita tinggal 15 menit lagi. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin sharing atau bertanya, silakan langsung di-unmute saja. Jadi, silakan. Ya, saya mau bertanya. Jadi, silakan. Iya. Sebetulnya saya ini kan murni pebisnis entrepreneur. Saya pemilik toko subur di Jalan Malioboro. Mungkin teman-teman tahu lah ya. Yang saya lihat sekarang ini Indonesia itu arahnya mungkin kalau ke full manufaktur mungkin sudah tidak cocok, karena kalau kita berkompetisi dengan Tiongkok itu banyak produk yang kalah. Yang saya lihat sekarang yang mungkin bisa dilakukan ke depan adalah produk-produk komplementer. Jadi gini, yang saya lihat misalnya sebagai contoh, karena saya juga sekarang ini kan juga jual botol untuk hand sanitizer. Jadi botol itu, badan botolnya itu ternyata dari Cina. Badan botolnya itu kita ambil dari Surabaya, sprayernya itu dari Tiongkok karena Indonesia tidak bisa bikin. Nah, yang kalau kita bersaing frontal produk jadi dengan Tiongkok atau dengan negara lain, rasanya kok sukar. Yang bisa kita lakukan menurut pengalaman saya atau pengamatan saya adalah dengan jalan komplementer. Nah, dari teknik industri Atma Jaya ini sekarang arahnya itu kemana? Itu. Yang kedua, kenapa yang sebagai masukan lah, kenapa lulusan S2 dari teknik industri tidak langsung bergelar Master of Engineering seperti di UGM? Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Cuncun. Bro Cuncun ini. Kaitannya dengan unsur legalitas ya, peraturan dari Ristek Dikti kita, ini yang paling paham Pak Jin. Monggo Pak Jin, kenapa kok tadi merespon opininya Pak Cuncun ini? Monggo Pak Jin. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya Pak Cuncun ya. Ada kita mengikuti sebagai perguruan tinggi swasta, kita mengikuti peraturan, dulu masih peraturan Menteri Ristek Dikti ya, sebelum sekarang berpindah kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada salah satu aturan mengenai penamaan program studi dan penamaan gelar. Jadi nama magister teknik itu kita mengacu pada peraturan kementerian tersebut. Dan terlebih karena kita baru berdiri sejak 2019
ya Pak Prama ya. Ya. Nah, kita sedang akan mengikuti akreditasi yang akreditasi yang pertama. Ya tentunya kewajiban bagi institusi adalah untuk mengikuti sepenuhnya peraturan yang berlaku di negara ini. Itu Pak Prama yang pertama. Lalu yang pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama tadi, ya memang benar Pak Junjun bahwa saat ini tantangan dunia manufaktur ya, kalau kita bicara manufaktur itu memang luar biasa, di mana produk Indonesia itu tidak hanya bersaing dengan sesama produk di Indonesia, tetapi juga bersaing dengan produk-produk lain di seluruh dunia, di mana kalau dipikir biaya logistiknya kadang-kadang juga tidak masuk akal gitu. Nah, ya tentunya ini tantangan bagi kita semua, ya di mana kita sadar bahwa industri manufaktur itu adalah salah satu sektor yang juga penting. Maka bagaimana industri manufaktur itu bisa bersaing, bisa bertahan juga, mengingat juga bahwa jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar, yang mestinya juga membutuhkan barang-barang produknya. Jadi kalau opini saya ya dua hal itu ya, artinya kita harus bersama-sama memperkuat industri nasional agar juga bisa bersaing dalam produk-produknya, kemudian juga membangunkan kesadaran, tapi ini mestinya juga sulit membangunkan kesadaran bahwa dengan mengkonsumsi ya, membeli produk Indonesia sendiri itu sebetulnya juga nanti semakin memperkuat ya sendi-sendi perekonomian di Indonesia sendiri. Itu Pak Junjun, komentar saya. Iya, makasih. Terima kasih Pak Jin, juga Pak Junjun nih, makasih banyak. Oke, karena makasih. Terima kasih. Ya karena waktu jualah gitu ya yang membatasi kita dalam melakukan sebuah kegiatan. Ada satu informasi penting yang ingin saya sharingkan begitu ya. Bahwa program Magister Teknik Industri ini dibentuk gitu ya. Dibentuk dalam rangka merespon kebutuhan tenaga kerja, khususnya bagaimana memenuhi ya IoT, basisnya IoT dengan informasi yang sangat banyak gitu ya. Nah, sebagai closing statement, bagi rekan-rekan mahasiswa semua, mohon maaf, bagi rekan-rekan peserta ya bincang-bincang bisnis analitik di ruang online ini, kira-kira kalau tertarik gitu ya, merasa membutuhkan, saya rasa kalau kita belajar itu tidak mengenal usia begitu ya. Belajar adalah bagian dari kehidupan kita. Sehingga bagi para sahabat, rekan-rekan semua yang hadir di ruang online ini, bagi yang berminat untuk mengikuti join di MTI ini dibuka sampai dengan 31 Juli. Nah, 31 Juli. Keistimewaannya adalah kuliah akan dilakukan secara online. Ini adalah berkah dari COVID-19 gitu ya, secara online. Dan ada beasiswa yang diberikan bagi alumni dan juga bagi peserta yang join di MTI ini, dan pada saat risetnya itu mengikuti riset yang dikembangkan oleh teman-teman dosen di MTI. Jadi ada double beasiswa gitu ya, beasiswa yang diberikan sebagai alumni dan juga beasiswa yang akan mendukung kinerja riset dari dosen yang mungkin itu akan membuat mahasiswa peserta lebih mudah untuk mengenali, menguasai bisnis analitik lebih baik lagi. Ini untuk pendaftarannya juga online, bisa mengunjungi di pmb.uajy.ac.id. Ini. Gitu. Jadi nanti bisa berkunjung ke UAJY ACID gitu ya, kira-kira
Oke. Saya rasa itu kita waktu tinggal 5 menit lagi. Untuk closing-nya ada yang mau diopinikan, dipesankan mungkin Pak Jinai atau teman-teman yang lain? Monggo. Boleh nggak nambahi? Oh, monggo, silakan Pak Junsun, monggo silakan. Bentar, ini saya ini sebetulnya agak gaptek. Ah, ini saya mau menunjukkan salah satu produk ciptaan saya. Nggak tahu ini bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak ya? Ya, bisa. Ini karena saya membuat satu tas kulit dengan seni tata sugeng dan 3 dimensi, tapi karena COVID, ini kita berhenti produksi. Lah, masalah yang saya lihat dalam dunia akademis dan lapangan adalah ketika kita menciptakan satu produk dengan penuh, katakanlah kalau mahasiswa baru dengan penuh idealisme, tetapi belum tentu laku atau bisa diterima pasar. Lah, ini mungkin bisa ditekankan bagaimana menciptakan atau mendesain suatu produk sehingga laku, sehingga tidak rugi. Kan orang dagang itu kan tujuannya untung, bukan rugi. Nah, itu. Menurut saya itu yang perlu ditekankan bagi alumni S1, S2 dari Teknik Industri Atmajaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Junsun, Bro, makasih. Oke, silakan Ya. Pak Jinai sebagai closing statement. Terima kasih ya. Ya, nyambung sedikit pernyataan Pak Junsun tadi bahwa ya memang pengembangan produk juga menjadi salah satu fokus dari Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kita untuk FS2 ada mata kuliah Value Engineering, di mana ya tadi agar barang itu bisa rancangan sebuah produk itu bisa laku, tentunya kita mestinya kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya adalah keinginan dari konsumen yang seperti apa. Nah, kita berharap bahwa teknik-teknik business analytics menggali keinginan konsumen yang dulu kalau teknik-teknik tradisional, misalnya teknik quality function deployment, begitu perlu menggunakan dengan kuesioner, itu bisa diganti dengan teknik-teknik business analytics. Harapannya produk yang dihasilkan itu diterima oleh konsumen dan akhirnya bahasa lapangannya itu barang itu bisa laku. Ya tentunya ada faktor yang lain, faktor misalnya biaya dan harga barang dan seterusnya. Nah, sebagai penutup, saya kira ini tinggal beberapa menit lagi. Saya berharap bahwa teknik-teknik yang ada di dalam business analytics itu bisa meningkatkan, ya, artinya dengan usaha-usaha untuk mengumpulkan data yang terserak, kemudian menganalisis, itu bisa meningkatkan ya pengambilan keputusan di banyak hal, mulai dari tadi misalnya perancangan produk, kemudian alokasi distribusi barang gitu ya, sehingga akhirnya ya tools-tools yang kita pelajari di program MTI ini, khususnya dalam bidang business analytics ini, ya betul-betul bisa merubah cara kita dalam melakukan analisis dan melakukan pekerjaan teknik industri pada umumnya. Demikian Pak Rama. Terima kasih. Terima kasih Pak Jinai, juga para narasumber di sini. Terima kasih Mbak Bella Cynthia, Mbak Erlinda, Mas Tio, ya, Mas Adit, juga Mas Erik. Juga para peserta yang sudah meluangkan waktunya, sebuah kehormatan ya bagi kita semua di sini untuk bisa sharing, dan harapannya semoga apa yang kita sharingkan bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, sebagai kebiasaan kita ada bukti otentik foto gitu ya. Mohon kesediaannya untuk bisa membuka videonya. Saya akan screen shot begitu ya sebagai bukti. Wah, ini ada Pak Ludi, monggo Pak Ludi. Mas Fahrudin, terima kasih. Ya, kita foto ya. Saya ambil dulu. Nah, monggo Bu Ririn, Bu Yanti. Ya.
Oke, saya screenshot. 1, 2, 3. Sebentar, saya ada 2 layar di sini. Saya pindah dulu ke layar yang kedua. 1, 2, 3. Saya pindah dulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, sahabat, mas-mas, mbak-mbak, kiranya bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Sebagai closing acara ini, semoga kehidupan kita menjadi lebih baik. Berkat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita dan membuat kita sehat senantiasa. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan, Mbak Mas,